Baiklah, saya Alivia Amrina. Di sini saya akan membahas bab 6 yaitu deret berkala dan peramalan yang ada pada buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1 Suharyadi Purwanto SK. Yang pertama kita lihat outline. Kemarin kita telah membahas pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan angka indeks. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret berkala dan peramalan. Yang akan pertama kita bahas yaitu analisis tren, linear, kuadratis, dan eksponensial. Pendahuluannya, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaatnya untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya kita lihat apa saja komponen data berkala. Pertama ada tren, variasi musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap atau irregular. Pertama kita akan membahas tentang tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup smooth. Tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara drastis. Tren yang meningkat disebut tren positif dan tren yang menurun disebut tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Ini adalah contoh tren positif dan tren negatifnya. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y aksen meningkat dengan meningkatnya waktu, yaitu X. Persamaannya yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y aksen akan naik sebesar B satuan. Dan tren positif mempunyai slope, gradien, atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Kalau tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y aksen menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaannya yaitu Y aksen sama dengan A dikurang BX, di mana A sama dengan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y aksen akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope, gradien, atau kemiringan garis yang negatif, yaitu di atas ke bawahan. Selanjutnya kita masuk pada metode analisis tren, yaitu metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata atau semi-average method merupakan metode semi rata-rata yang membuat tren menjadi cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Yang kedua, kita menghitung rata-rata hitung kelompok pertama K1 dan kelompok kedua K2 dikurang K1. Diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan kelompok 2. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Lalu yang ketiga, kita menghitung selisihnya. Menghitung selisih K2 dikurang K1. Apabila K2 dikurang K1 besar dari 0, berarti tren positif. Dan bila K2 kecil dari K1, maka trennya negatif. Nilai perubahan tren diperoleh dengan cara B sama dengan K2 dikurang K1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Untuk mengetahui besar selanjutnya, tinggal memasukkan X pada persamaan Y sama dengan A ditambah B aksen. Ini adalah contoh metode semi rata-rata di mana diketahui K1 dan K2. Penyelesaiannya yang pertama yaitu membagi data menjadi dua kelompok. Data ada 8 tahun jadi kelompok 1 2003 sampai 2006 dan kelompok 2 dari 2007 sampai 2010. Lalu menghitung rata-rata tiap kelompok. K1 sama dengan A1 sama dengan 17,66 yang ada pada tahun 2003 ditambah 25,86 sampai 2006 ditambah 48,50. Jadi kita jumlahkan semua dan dibagi 4. Maka
dapatlah hasilnya 32,15, itu adalah rata-ratanya. Dan K2-nya juga seperti itu. Pada 2017 sampai 2010 kita jumlahkan 63,00 ditambah 86,60 ditambah 105,10 ditambah 120,50 dan dibagi 4. Maka dapatlah hasilnya 93,80. Itu adalah rata-rata K2-nya. Lalu jadi persamaan trennya yaitu Y aksen tahun 2005 yaitu 32,15 ditambah 20,55X dan Y aksen 93,80 ditambah 20,55X untuk tahun 2018. Maka kita dapatkan B-nya sama dengan 93,80 dikurang 32,15 dibagi 2008 dikurang 2005, dapatlah hasilnya B-nya yaitu 20,55. Metode kuadran terkecil atau least square method. Tren dengan metode kuadran terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadran selisih data asli dengan data pada garis tren. Apabila Y menggambarkan data asli dan Y aksen merupakan data tren, maka metode terkecilnya dirumuskan dengan sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2. Lalu untuk rumus garis tren dengan metode kuadran terkecil adalah Y sama dengan A ditambah B X. Lalu untuk mencari A dan B kita dapat dengan A sama dengan sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma YX dibagi X2. Lalu bagaimana cara penyelesaian metode kuadran terkecil? Kita lihat di sini telah ada tabel dari tahun 2003 sampai 2011. Ada pelanggan sama dengan Y dan kode X tahun, lalu Y dikalikan X dan X kuadrannya. Untuk mencari persamaan Y aksen sama dengan A tambah BX, maka harus dicari nilai A dan B-nya. Untuk mencari A dan B ada beberapa nilai diperlukan, yaitu Y, nilai jumlah pelanggan setiap tahun, dan N, jumlah data 9, dan X tahun. Untuk nilai X akan kesulitan bila kita gunakan nilai sesungguhnya seperti tahun 2007 sampai 2007, 2008, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita gunakan angka kode, yaitu data yang di tengah sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan nilai X untuk 2009 sama dengan 0, dan untuk 2008 nilainya -1 dan seterusnya. Sedangkan sesudahnya yaitu 2010 diberikan nilai 1 dan seterusnya. Untuk data yang genap, maka 2 tahun di tengah diberikan nilai 0,5 dan -0,5. Kemudian setiap tahunnya menjadi -1,5, -2,5, dan seterusnya. Sedang yang positif diberikan 1,5, 2,5, dan seterusnya, nilai perhitungan selengkapnya. Seperti pada tabel berikut ini. Maka kita dapatlah nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 633,62 dibagi 9, dapatlah 70,40, dan nilai B sama dengan sigma Y X atau sigma X kuadrat sama dengan 907,59 dibagi 60, maka dapatlah hasilnya 15,12645 atau sama dengan 15,13. Jadi persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 70,4 ditambah 15,13X. Jadi persamaan tren jumlah pelanggan pada tabel termasuk jenis tren yang positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y yaitu pelanggan juga meningkat. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Yang persamaan tren kuadratis dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2.
Dan B-nya kita cari dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dan C, N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X4 dan dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2. Lalu, bagaimana cara penyelesaian contoh metode kuadratis ini? Telah terdapat tabel pada bab 6 ini yang tahun 2003 sampai 2011, di mana diketahui Y, X dikali Y, X kuadrat, X pangkat 2Y, dan X pangkat 4-nya. Yang pertama kita cari A-nya dahulu dengan rumus koefisien A tadi. Kita masukkan angkanya yaitu 633,62 dikali 708 dikurang 4.378,48 dikali 60 dibagi dengan 9 dikali 708 dikurang 60 pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya 185.892,73 dibagi 2.772 sama dengan 67,06. Dapatlah A-nya sekian. Dan B-nya 907,59 dibagi 60 dapatlah 15,13. Dan C kita dapatkan 9 dikali 4.378,48 dikurang 60 dikali 633,62 dibagi dengan 9 dikali 708 dikurang 60 pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya 1.389,23 dibagi 2.772 dapatlah hasilnya 0,51. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 67,06 ditambah 15,13 X ditambah 0,501 X kuadrat. Jadi peramalan untuk tahun 2013 X sama dengan 6 dan 2006 X sama dengan 9 adalah Y 2013 sama dengan 67,06 ditambah 15,3 dikali 6 ditambah 0,501 kali 62 sama dengan 175,86 dan Y 2016-nya 67,06 ditambah 15,13 dikali 9 ditambah 0,51 dikali 92 dapatlah hasilnya 243,79. Selanjutnya kita masuk pada yang keempat, tren eksponensial, yaitu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus Y aksen sama dengan A, 1 ditambah BX, ln Y aksen sama dengan ln A tambah X ln 1 ditambah B. Sehingga dapatlah A sama dengan anti in sigma ln Y dibagi N dan B anti in sigma X dikali ln Y dikurang 1 dibagi sigma X pangkat 2. Bagaimana cara penyelesaian tren eksponensial? Di sini telah ada tabel tahun 2003 sampai 2011. Telah diketahui Y, X, ln Y, X kuadrat dan X ln Y-nya. Maka kita untuk mencari nilai A dan B-nya didapatkan dengan A sama dengan anti ln sigma ln Y dibagi N sama dengan anti in 3 6,52 dibagi 9 sama dengan anti in 4,06 sama dengan 57,9 dan B-nya anti ln sigma X dikali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurang 1 sama dengan anti in 15,29 dibagi 60 dikurang 1 sama dengan 1,29 dikurang 1 dapatlah 0,29. Sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 57,9 dikali 1 ditambah 0,29 dikali X. Maka dapatlah persamaan eksponensialnya. Selanjutnya kita masuk langsung lagi ke outline yang bagian 1 statistik deskriptif di mana kita akan membahas tentang analisis variasi musim, metode rata-rata bergerak. Kita lihat di sini ada variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Di sini ada tabel yang pertama variasi musim produk,
pertanian, variasi inflasi bulanan, dan variasi harga saham. Yang pertama kita lihat yaitu variasi musim produk pertanian. Produk pertanian banyak dipengaruhi oleh musim karena tanaman, ternak, dan ikan membutuhkan sinar matahari dan air untuk berproduksi. Variasi musim terlihat pada tanaman padi pada triwulan pertama dan produksi meningkat dan terus menurun pada triwulan 2 dan 3. Kejadian demikian akan berulang pada setiap tahunnya pada grafik triwulan ketiga dan terjadi pada sepanjang tahun. Kita lihat pada grafik ini yang disebut dengan kejadian variasi musim. Selanjutnya variasi inflasi bulan. Di situ ada bulanan, ada grafiknya di mana inflasi merupakan indikator kenaikan harga secara umum. Inflasi dalam satu tahun juga berfluktuasi, ada naik dan turun. Fluktuasi terjadi sering perubahan harga yang terkait dengan permintaan. Kenaikan permintaan menyebabkan harga naik, inflasi naik, begitu pula sebaliknya. Grafik variasi inflasi bulanan ini menunjukkan peningkatan pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan pada bulan Desember hingga awal Januari saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri maupun pada bulan antara bulan Januari hingga Mei setelah anak masuk sekolah. Inflasi bulanan di Indonesia sangat dipengaruhi momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Raya Natal maupun jadwal masuk dan liburan sekolah. Inflasi juga mengalami variasi setiap bulan dalam waktu. Selanjutnya, grafik pada variasi harga saham harian. Harga saham yang tercermin dengan indeks harga juga mengalami variasi setiap harinya. Indeks harga saham PT Astra Agro Lestari (AALI) misalnya pada tanggal-tanggal di minggu pertama pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tanggal-tanggal di minggu keempat di bulan sebelumnya. Setelah kenaikan pada tanggal-tanggal minggu pertama, hari-hari berikutnya harga saham mengalami penurunan yang drastis dengan sedikit fluktuasi kenaikan pada hari-hari minggu kedua dan minggu ketiga. Secara keseluruhan, harga saham harian AALI selama 3 bulan di awal tahun 2013 mengalami penurunan. PT Indo Premier Securities menilai kinerja AALI negatif triwulan ke-1 dilatar belakangi siklus produksi tanaman kelapa sawit yang biasanya lebih rendah pada triwulan pertama. Lalu bagaimana cara mencari variasi musim dengan metode rata-rata sederhana? Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal atau rata-rata total dikali 100. Di bawah ini telah ada tabel pada tahun 2008 sampai 2012 di mana diketahui produksi dalam triwulan 1, 2, dan 3-nya. Maka kita mencari indeks musim yang pertamanya rata-rata triwulan 1 dikali 100 per rata-rata total, jadi 30,28 dikali 100 dibagi 21,97, maka dapatlah hasilnya 137,83. Lalu mencari indeks musim yang kedua, sama juga rata-rata triwulan kedua dikali 100 dibagi rata-rata totalnya, 22,39 dikali 100 dibagi 21,97, maka dapatlah hasilnya 101,92. Dan indeks musim ketiga sama dengan rata-rata triwulan ketiga dikali 100 dibagi rata-rata total sama dengan 13,23 dikali 100 per 21,97, maka dapatlah hasilnya 60,24. Lalu selanjutnya, kita masuk pada metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Lalu selanjutnya kita lihat metode rata-rata dengan tren. Bagaimana cara penyelesaian metode rata-rata dengan tren? Di sini telah diketahui dari bulan Januari sampai Desember dan diketahui Y dan X-nya, Y dan Y aksennya.
Yang pertama kita jumlahkan yang Y-nya, maka dapatlah hasilnya 1255,2 dan indeks musimnya. Lalu persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Koefisien A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 1255,2 dibagi 12 dapatlah 1004,60 dan koefisien B-nya sigma YX dibagi X2 sama dengan 433,20 dibagi 143 sama dengan 3,03. Lalu jadi persamaan tren Y sama dengan 104,603 dikurang 3,03 X dengan memasukkan nilai X persamaan Y sama dengan 104,0603 dikurang 3,03 X didapatkan Y pada kolom 6 pada tabel di atas. Lalu selanjutnya kita menghitung indeks musimnya dengan nilai asli dibagi nilai tren dikali 100, maka 95 dibagi 87,94 dikali 100. Begitu selanjutnya sampai bulan Desember. Lanjut pada outline selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang analisis siklus, dan spektral. Yang pertama kita akan membahas variasi siklus. Ingat, siklus Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I, maka TCI sama dengan Y dibagi S, dan CI sama dengan TCI dibagi T, di mana CI adalah indeks siklusnya. Di sini dapat kita lihat diagram perkembangan penjualan mobil pada bulan Januari sampai Desember pada tahun 2012 dan 2013. Di sini telah dapat kita lihat diagramnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada contoh indeks siklus. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, data asli dinyatakan dengan Y. Membuat tren T, tren dibuat dengan metode kuadran terkecil Y aksen sama dengan A ditambah BX. Lalu persamaan adalah Y aksen sama dengan 21,97 dikurang 0,06 X. Apabila nilai X dimasukkan, maka akan didapatkan Y aksen sebagai nilai tren T. Lalu membuat S. Jadi kita bertahap-tahap, yaitu Y dulu, T, lalu S. Yang S variansi musim yang dinyatakan dengan indeks musim, IM sama dengan data asli dibagi data rata-rata bergerak dikali 100. Lalu setelah kita mendapatkan Y, T, S, maka kita membuat data normal, yaitu TCI sama dengan Y dibagi S. Lalu nilai TCI pada tabel dinyatakan dalam persentase sehingga TCI sama dengan Y dibagi S dikali 100. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan nilai data normal, maka dapat dicari siklus CT-nya. Siklus CI dengan menghilangkan faktor tren, yaitu CI sama dengan TCI dibagi T dikali 100 karena dalam bentuk persentase. Lalu setelah itu siklus bentuk indeks dapat dicari dengan metode rata-rata bergerak. Indeks siklus 92 didapatkan dari 90 ditambah 92 ditambah 95 dibagi 3. Lalu kolom ke-8-nya menunjukkan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data produksi padi di Indonesia. Lanjut pada gerak tak beraturan, di mana siklus, ingat, Y sama dengan T dikali S CI. TCI sama dengan Y dibagi S dan CI sama dengan TCI dibagi T dan I sama dengan CI dan dibagi C. Di sini ada grafik inflasi BI rate pada tahun inflasi tahun 2004 sampai 2012. Inflasi yang gambar kotak dan BI rate-nya yang gambar. Lalu selanjutnya gerak tak beraturan. Yang pertama kita mencari Y, T, lalu S, TCI. Begitu selanjutnya sampai ke I. CI dibagi C dikali 100. Selanjutnya, pada outline yang terakhir, pengolahan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel, yang pertama masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Klik icon tools, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Lalu pada kotak data tertulis Y variabel cell rank, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 banding A5. Pada X variabel cell rank,
Masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 dibagi B5. Lalu klik OK, maka hasil akan keluar Y aksen sama dengan A tambah BX. A dinyatakan sebagai intersip dan B sebagai X variabel 1 pada kolom coefficients. Kita lihat pada gambarnya, ini adalah caranya. Klik data analisis, lalu pilih regressions, lalu tekan OK, lalu masukkan input Y rank dan input X rank, lalu OK. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.